menjadi jadi murid saya. Senang deh berjodoh lagi dalam kegiatan tematik lingkungan. Oke. Semoga ilmunya tambah nambah dan ya tentunya mempraktekkan ya. Oke, hari ini suasananya mendung ya kalau di Jombang. Saya sendiri founder sekaligus ketua pelaksana harian LSM Sanggar Hijau Indonesia. Bagi yang belum tahu atau baru ngedengar, bisa dikepoin dan di follow akun kami di IG yang aktif. Setidaknya ya menambah dukungan kami dalam gerakan dan semangat untuk pelestarian lingkungan. Oke, terima kasih. Nah, plastik, biosfer, dan ecobricks. Tagline-nya dari polusi jadi solusi. Ini pembaruan teknik berecobrick di masa pandemi, yaitu teknik COVID-19. Mungkin dulu pernah membuat ecobrick atau pernah tahu, setidaknya pembaruan untuk di kondisi pandemi ini kalian juga bisa menerapkannya nih. Gitu. Oke, slide berikutnya. Bisa next. Oh, coba panitia itu di full screen, di full screen, menu yang full screen. Bisa nggak? Nanti jadi next-nya kayak PowerPoint gitu. Nah, oke, di sini lagi. Nah, kata kuncinya di sini ketika plastik dibuang, dibakar, ditimbun, mereka meracuni bumi, udara, dan air. Nah, dengan ecobrick kita mengempatkannya untuk menyelamatkan dari biosfer. Gitu. Nah, next. Di slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan ini ya, walaupun kalian lagi nyaman-nyamannya nih tadi rebahan atau lagi kondisi masih buru-buru makan, boleh lihat layar untuk tangannya diarahin ke keyboard kalian atau di HP ya kalau yang menggunakan Zoom-nya. Coba deh diketik apa sih sebenarnya jawaban yang ada di depan ini, kapan kalian itu menggunakan plastik. Coba diketik, saya ingin tahu jawabnya. Halo, 187 mahasiswa. Oke, saat makan, saat membeli produk, waktu membeli sesuatu. Oke, setiap hari Kak. Belanja, ya nggak asing dengan kegiatan plastik. Pada saat membeli sesuatu barang, oke. Waktu beli pentol, oh cilok enaknya ya. Waktu beli minuman, saat beli cemilan. Oke, membeli makanan jajan terutama, bungkus-bungkus saat beli makanan kemasan. Oke, beli es krim ternyata ada ya. Membeli setiap saat. Paket, iya selama pandemi. Beli gorengan, beli ciki, es teh. Waduh, recycle-nya itu ya yang pakai plastik. Saat belanja bungkus-bungkus suatu produk. Oke, keren. Terima kasih. Oke, itu. Jadi ternyata di aktivitas kita, ya si plastik banyak menopang ya kehidupan kita. Jadi aku ingat sih sejak bayi, aku udah ngenalin si anakku ya, yang ketiga kemarin tuh mandinya di bak plastik ya. Tapi udah berusaha tidak menggunakan pampers, jadi popok kain juga sudah nggak pakai dot plastik itu, saya full ASI. Makanya setahun ini saya udah resign dari ngajar,
Terus akhirnya fokus di Lembaga Sanggari Joy yang bebas waktunya dan batasan sekolahannya atau pembelajarannya tanpa sekat di lingkungan Oke, lanjut. Next slide berikutnya. Boleh masih siaga di dekat keyboard atau ngecat. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kalian tuh menggunakan plastik? Oke, ada yang sedang mengetik, murah. Biar nggak ribet. Oke. Keren, apa, anti air. Waduh, praktis. Sesuai dengan kebutuhan, mudah ditemukan, lebih praktis. Sepakat. Praktis, praktis. Sip. Transparan, ringan, sesuai dengan kebutuhan, sudah kebiasaan tuh sejak kecil ya. Karena sudah lebih mudah didapatin, simple, praktis. Oke. Hal yang sama, kebutuhan dan efisien, budaya, mudah dicari. Karena nggak usah dicari, dikasih gratis ya. Lebih mudah dibawa. Tadi ngomongin tahan anti air, waterproof ya. Oke. Kalau hujan bisa nyelamatin sesuatu nih. Kalau kita lagi di luar. Sip. Terima kasih. Oke, next. Slide berikutnya. Kalian tuh nggak asing dengan produk ini ya, bahan-bahan ini. Ternyata melek, megang HP, casingnya juga plastik. Kalau minus ada pakai kacamata, frame-nya juga plastik. Aduh, turun lagi. Ini kancingku juga plastik. Gelang udah ngurangin sih yang pakai plastik. Oke. Nah, ternyata iya. Tahu nggak sih sebenarnya plastik itu dari mana? Boleh deh diketik kalau yang nggak ingin ngomong. Tahu nggak sih? Emang plastik itu dari mana? Gitu. Atau apakah plastik? Gitu. Karena jurusanmu ini sangat kompeten sekali jawab hal ini gitu. Anak-anak lingkungan, hasil sampingan dari minyak bumi. Oke, good. Kalau aku nanyain anak SMA tadi, saya dari workshop Ecobrik di SMP 2 ini tadi. Sempat kita live-in juga. Oke, dari minyak bumi, minyak dan gas bumi. Saat ditanyain kayak gini sulit mereka kalau SMP jawabnya. Minyak mentah atau minyak bumi? Oke, bahan minyak bumi. Terima kasih. Oke, plastik terbentuk dari unsur karbon. Oke, minyak bumi, good. Oke. Nah, aku kemarin tantangannya nih kalau menjelaskan tidak untuk dirimu yang yang berkutat dengan apa itu materi lingkungan nih, melogikakan kok bisa sih dari minyak bumi. Aku dulu juga dari mahasiswa teknik kimia, murid saya dulu juga gitu, Bu, plastik itu masuk organik loh. Gue bisa lah masuk ke tempat sampah jenisnya anorganik lah. Itu kan dari asal mulanya, Bu, itu bahannya dari plastiknya. Nah, saya melogikakannya untuk ke murid nih. Bisa di slide berikutnya. Oke. Jadi memang benar jawaban teman-teman dari ratusan juta tahun yang lalu ya, bahwasanya mikroorganisme ini dan dasar karbon mati yang terkubur sekian lama ya. Kemudian kita di dalam aman di dalam lempeng-lempeng dasar bumi ini. Terus, nah sekarang ini yang kita ambil itu sekarang. Next slide berikutnya. Jadi lapisan-lapisan itu pengamannya. Jadi karbon itu terkompak ya dalam tekanan itu aman, menjadikan kondisi iklim yang sekarang stabil gitu. Jadi ada makhluk hidup juga tinggal beraktivitas gitu untuk menumbuhkan kehidupan. Nah, makanya dalam pengambilannya juga
ada casing dan pengamanan supaya tidak terburai ke lingkungan kan kayak gitu. Kalian tahu sendiri kalau kapal itu apa yang banyak membawa minyak terguling di lautan juga ternyata dampaknya ke makhluk hidup juga berbahaya gitu. Oke, next. Nah, ini prosesnya. Nah, aku tadi juga ini sangat simpel, memudahkan ya, melogikakan bagi yang mosok sih dari minyak bumi Badalan tuh kita dapatin tuh gratis, mudah gitu. Nah, oke, kalau yang di Suling, nah itu menjadi transportasi menghasilkan residunya CO2. Nah, residunya sendiri dari minyak bumi ini nih apa? Ditambahin bahan kimia ya, akhirnya menjadi jenis polyester ya yang bisa mudah dibentuk. Nah, kalau packaging yang berbahan plastik kayak gini, produk-produk plastik kayak gini menghasilkan residunya seperti apa? Ya, kalau di logika kan ya mestinya sama ya. Menghasilkannya sama gitu. Oke, next. Coba kita urai. Oke. Oh, pertanyaan dulu ya. Nah, pertanyaannya kemana nih plastikmu pergi sama ini? Aku nggak nyebutin sampah ya. Kemana plastikmu pergi? Boleh ditekan di keyboard. Plastik-plastik kalian kemana tuh? Tempat pembuangan akhir, TPA, tempat sampah, laut.